Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tanggal 17 Agustus 2024 ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita berharap bahwa akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari 17 Agustus ya, dan mungkin sebagian kita nanti akan ada acara-acara yang dengan itu mungkin izin Pak Haji dan jamaah semua kita tidak sampai full kajiannya. Dan khusus tema kali ini kita akan bicara tentang peran umat Islam terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya kira ini juga perlu kemudian dikaji supaya kita kemudian mengingat kembali tentang sejarah bangsa kita ini. Dulu ada kalimat yang dilontarkan oleh founder negara ini, ya, yaitu jas merah. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan lupakan sejarah, ya, jas merah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1944, satu tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian menjadi bangsa ya NKRI, 1944 seorang berpidato di salah satu stasiun radio di kota Berlin, nan jauh sana. Berlin itu di mana Bapak Ibu? Hah? Jerman. Jerman mana? Jerman Timur. Di benua biru, ya, benua Eropa. Dengan bahasa yang sangat fasih, dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas, dia membuka pidatonya dengan kalimat takbir dan diucapkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah kalimat takbir, dia ucapkan kata-kata salamatun ala Indonesia, keselamatan dan selamat bagi bangsa Indonesia. Seseorang yang sangat jauh, yang mungkin tidak ada hubungan darah dengan kita, dengan bahasa yang sangat lugas, dengan bahasa yang cukup fasih, dengan bahasa yang cukup jelas, kemudian bahasanya itu kemudian didengar oleh orang-orang pada saat itu, khususnya bangsa Eropa. Kata Indonesia menjadi kata yang didengar pada tahun 1944, dan itu diungkapkan oleh seorang mufti yang berasal dari Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaidi. Dari situlah kemudian nama Indonesia kemudian tersebar, dan pada saat yang bersamaan kita memiliki satu hutang budi kepada bangsa Palestina, karena merekalah awal-awal mula yang mengakui keberadaan negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat yang bersamaan Bapak Ibu kita tahu Palestina pada saat itu dan negara-negara Islam, ya, atau negara-negara Arab pada saat itu sedang dijajah oleh Eropa. Palestina pada saat itu dijajah oleh siapa Bapak Ibu? Dijajah oleh Inggris. Dijajah oleh Inggris.
pada saat yang bersamaan. Ya. Kemudian masuk bangsa Yahudi dan membuat negara pada tahun 1948. Kita kemudian merdeka pada tahun 1945. Negara Yahudi berdiri pada tahun 1948. Selang 3 tahun. Pada saat yang bersamaan bangsa Palestina sedang dijajah oleh Inggris. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita catat semua dan kita catat dalam benakan kita bahwa apa yang terjadi hari ini di Palestina, apa yang terjadi hari ini di negara-negara Arab, khususnya di Palestina khususnya, ya, sumbangsih terbesar atas munculnya negara Zionis Israel hari ini tidak lain sumbangsih daripada kerajaan Inggris. Dan salah satu faktor terbesar, salah satu Bapak Ibu, kenapa Turki Utsmani pada tahun 1924 pada saat yang sama dulu negara-negara Arab itu kemudian sudah mulai memisahkan diri Bapak Ibu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak lain dan tidak bukan itu propaganda dari kerajaan Inggris. Oke, pelan-pelan ini Bapak Ibu, karena kita menghafal sejarah, ya, membaca sejarah dan menghafal nama dan menghafal tahun-tahun sedikit rumit Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan sederhana saja. Pada tahun itu Bapak Ibu, negara ini sedang dijajah oleh bangsa Inggris, termasuk negara-negara lain Pak, Aljazair, ya, Maroko dan sebagainya, ya. Tetapi mereka kemudian mengucapkan dan berkontribusi kepada bangsa ini. Maka secara de facto, maka kemudian kita, secara jujur kemudian kita menjadi satu entitas. Ya, pada saat yang bersamaan kita diakui oleh dunia pada saat itu. Walaupun kemudian kita kemudian resmi merdeka pada tahun 1945 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini memiliki hutang budi kepada bangsa Palestina. Makanya ketika orang Palestina mengatakan al-akhul Indonesia, al-Indonesia akhul muslim wa akhul syakik ma'al Falastini, mereka selalu mengatakan orang-orang Indonesia itu sama seperti saudara kandung kami sendiri. Kedekatannya begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di dunia internasional yang paling banyak menyuarakan dan konsisten menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina, diantaranya apa? Siapa Bapak Ibu? Indonesia. Maka saya punya pengalaman khusus Bapak Ibu. Tahun 2012, ya, 2012-2013 itu ketika Arab Spring Bapak Ibu. Ya. Kita tahun 2012 itu mulainya Arab seperti hari ini Bapak Ibu. Pertama Tunisia. Ini sedikit saya cerita sedikit. Di tahun 2012 itu saya masih di Sudan. Mulai terjadi goncangan politik di Tunisia. 2012. Kemudian 2013, ya, mulai goncangan politik di mana? Libya. Maka runtuhnya siapa? Muammar Gaddafi. Ya. Puluhan tahun kemudian dia berkuasa. Kemudian ada Suriah yang sampai detik ini Bapak Ibu berkonflik antara presidennya dengan rakyatnya. Yang backingan presidennya kita tahu di belakangnya adalah orang-orang Syi'i dan dibantu oleh Rusia. Karena presidennya beraliran Syiah. Kemudian kita bergeser, kemudian ada di situ ada Mesir. Sebelum tumbangnya Mesir,
kemudian diadakannya apa? Intikhabat itu apa? Pemilu. Dan kemudian dimenangkan oleh Mursi, seorang presiden hafidz Quran tetapi umurnya hanya 2 tahun. Kemudian dikudeta oleh menteri pertahanannya yang dulu ya menjadi jenderal-jenderalnya ya Husni Mubarak. Kemudian bergeser berikutnya di situ ada Yaman berjolak. Kemudian bergeser ke tempat kami kuliah dulu ada Sudan. Dan sampai detik ini negara-negara itu kemudian menjadi konflik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen mengatakan bahwa kita ini memiliki hutang budi yang sangat luar biasa kepada bangsa Palestina. Ya, yang di awal-awal kemerdekaan kita sudah diakui. Walaupun pada saat yang bersamaan mereka juga sedang dijajah. Bapak Ibu, ketika kemerdekaan bangsa Indonesia, jauh-jauh sebelum itu ternyata ada peranan umat Islam, terutama ulama dan masyarakat santrinya, kemudian bahu-membahu menjadi satu kekuatan besar, yang kemudian itulah yang menggelorakan satu gerakan jihad yang kemudian menyala di antara masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Bapak Ibu, ini tidak lepas dari bagaimana peranan para ulama. Mari kita lihat Bapak Ibu, organisasi-organisasi yang karena muncul hari ini, kita sebut yang besar-besar Bapak Ibu. Apa itu? Ada organisasi besar di Indonesia ini apa? Nahdlatul Ulama, NU. Bapak Ibu, kita tahu NU itu lahir tanggal 31 Januari 1926. 1926. Runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. 2 tahun setelah runtuhnya muncul Nahdlatul Ulama. Tanggal 31 Januari 1926. Dan didirikan oleh seorang ulama karismatik. Siapa? Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Yang kedua, yang enggak kalah besarnya itu adalah siapa? Muhammadiyah. Pertanyaannya Bapak Ibu, antara Muhammadiyah mana yang lebih pertama kali antara NU dengan Muhammadiyah Bapak Ibu? Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah lahirnya itu 1912. Jadi antara jarak 1912 dengan 1926 itu berapa Pak jaraknya? 15 tahun. 14 tahun Pak. Maka kami kebetulan diskusi panjang lebar kemarin di Bogor dengan ormas-ormas Islam. Ada candaan di situ, ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada dari NU dan sebagainya. Itu dari berbagai macam organisasi ketika mempresentasikan ya organisasi masing-masing dan peranannya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, ya lantas orang Muhammadiyah, ini candaan Pak ya, jangan dibukan serius. Munculnya NU itu katanya untuk ya menghambat lajunya pergerakan Muhammadiyah. Ya ini hanya candaan Bapak Ibu, jangan dianggap serius gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Persis. Dengan apa? Dengan Persis. Persis dengan NU itu ya hanya beda 2 tahun. Nah, organisasi-organisasi ini, terutama Muhammadiyah dengan NU, Bapak Ibu memiliki peranan yang begitu luar biasa.
Dan mereka-mereka ini adalah para pendirinya adalah orang-orang yang dulu pernah bersekolah di mana? Di Timur Tengah. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa di zaman itu ya terjadi pergolakan politik begitu luar biasa di Timur Tengah. Dan sehingga banyak orang-orang yang kemudian menjadi mujtahid pada saat itu. Ya, gerakan-gerakan dakwah begitu luar biasa. Kita sebut misalnya Bapak Ibu, kalau kita kemudian familiar dengan nama-nama ini, ada Jalaluddin Al-Afghani sebagai salah satu gerakan keislaman yang begitu luar biasa pada saat itu. Ya. Kemudian ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd pada saat itu. Jauh sebelum kemudian terbentuknya negara Saudi Arabia. Di gerakan-gerakan keislaman yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, para pendiri organisasi-organisasi besar di Indonesia ini mereka belajar. Mereka berdiskusi. Bagaimana kemudian mereka kemudian mengambil satu faedah supaya kemudian bangsa Indonesia ini kemudian tidak terjajah. Saya mungkin tidak menyebut dengan bangsa yang terjajah. Bapak Ibu, kalau kita tanya diri kita hari ini dan seluruh anak keturunan kita Bapak Ibu, Indonesia ini kemudian terjajah berapa ratus tahun Bapak Ibu? 350 tahun. Boleh nggak hari ini kalau kita mengatakan begini, Indonesia berjuang bukan terjajah, tapi berjuang melawan kolonial Belanda selama 350 tahun. Narasi yang dibangun harus dilawan, Pak. Kita dijajah 350 tahun. Bagaimana kalau kita rubah narasinya? 350 tahun bangsa Indonesia yang dulu berbentuk Nusantara, ya, disebut dengan Nusantara itu, kemudian berjuang melawan Belanda. Pertanyaannya, kira-kira dari dua kalimat ini ada nggak perbedaannya Bapak Ibu? Kalau kita kemudian mengatakan kita dijajah, berarti kita pernah kemudian ditindas. Pada akhirnya apa? Efek dominonya Bapak Ibu, kita menjadi bangsa yang kemudian tidak pede, bangsa yang kemudian tidak optimis, bangsa yang kemudian minder. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat kelihatan dari karakter kita ini ke bawah. Karena apa? Kita didoktrin 350 tahun kita dijajah. Bapak Ibu, kalau kita pergi ya ke Bali atau kemana gitu ya, ke Lombok atau kemana yang banyak bulenya Bapak Ibu, kira-kira orang kita ini hormatnya berlebihan atau bagaimana kepada orang bule itu Pak? Padahal kita ini bangsa yang petarung. Kenapa kemudian kita tidak pede terhadap mereka? Padahal belum tentu kapasitas ya kemampuan mereka juga ya atau kemampuan kita lebih rendah daripada kemampuan mereka. Begitu juga di dunia Arab Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, saya di pesantren saya beberapa kali ditawarin ya syekh-syekh dari Timur Tengah. Ya saya bilang ya orang kita itu nggak kalah pintar Bapak Ibu. Ya, kita ini hanya beda casing saja. Ya, lihat casing orang jauh pakai sorban dan sebagainya, kita sudah mulai minder Bapak Ibu. Nah, jangan-jangan itu adalah efek domino dari kata-kata 350 tahun kita pernah dijajah. Nah, sekarang kita rubah narasinya. Bagaimana kalau seandainya 350 tahun bangsa ini kemudian melawan? Artinya di situ ada darah pengorbanan dan ada darah mujtahid. Ada darah para syuhada. Dan disitulah efek domino kepada anak dan keturunan kita. Kita adalah anak cucu daripada para pejuang. Sehingga anak-anak kita kemudian lahir dan tumbuh menjadi orang-orang optimis, orang-orang yang kemudian merasa bangga terhadap bangsa ini. Bapak Ibu ya, seringkali hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, seringkali kemudian ketika kita berbicara tentang kebangsaan, seolah-olah itu lepas dari agama. Tidak Bapak Ibu. Nabi
Nabi Bapak Ibu mengajarkan para sahabat 15 abad tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Apa pertanyaan kali para sahabat ketika mereka berada di Madinah? Ya Rasulullah, bagaimana dengan bangsa Persia dan Romawi? Apa maknanya Bapak Ibu? Sahabat-sahabat itu melek terhadap politik dunia. Padahal pada saat itu Bapak Ibu, ya Persia Bapak Ibu menguasai dari Iran sampai ke wilayah Cina. Bayangkan Bapak Ibu, berapa luas tanah yang kemudian dikuasai oleh bangsa Persia, yang notabene adalah mereka ini adalah penyembah api dan agamanya Majusi. Kemudian Romawi Bapak Ibu, mulai dari Eropa, Roma, ujungnya sampai Palestina, disebut dengan bangsa Rum. Bangsa yang begitu luar biasa. Dua negara adidaya pada saat itu, dua kekuatan besar. Islam pada saat itu tidak pernah dijadikan sebagai kekuatan politik dunia, karena tidak tertarik orang ke Arab pada saat itu Bapak Ibu. Tidak tertarik orang-orang Romawi Persia itu pergi ke Yasrib sebelum namanya Madinah pada saat itu Bapak Ibu. Nah, tetapi para sahabat sudah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Sahabat itu melek politik dunia. Sahabat itu bukan hanya saja kemudian berbicara tentang ibadah mahdoh hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini seringkali pengen hijrah, tetapi kita hanya berbicaranya hanya ibadah-ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Maaf, ibadah-ibadah yang sifatnya rutinan. Contoh sholat, apalagi puasa, yang begitu-gitu. Tetapi jarang sekali kita kemudian berbicara politik Islam, kemudian ekonomi Islam, apalagi masyarakat Islam, masyarakat madani, undang-undang Islam dan sebagainya. Kita kemudian lupa bahwa ad-dinul Islam syamil wal mutakamil. Makanya Quran mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Ayat ini menunjukkan, kata para ulama mufassir, masuk Islam, beragama Islam itu harus komprehensif. Tidak bisa berbicara Islam hanya parsial Bapak Ibu. Anda bicara Islam harus bicara dari ujung ke ujung. Islam bicara tentang ibadah, Islam berbicara tentang politik, Islam berbicara tentang ekonomi, Islam berbicara tentang masyarakat madani, Islam berbicara tentang hukum undang-undang dasar dan sebagainya. Semua kemudian diislamisasikan Bapak Ibu. Nah, balik lagi bahwa para ulama dahulu itu Bapak Ibu membuat gerakan-gerakan, membuat organisasi-organisasi, tujuannya apa? Memerdekakan dan mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu, yang dilakukan mereka itu adalah mengkader para santri-santri pada saat itu. Maka Bapak Ibu, saya punya teori 3. Ada 3 cara mengkaderisasi orang. Nah, ini 3 pola ini kemudian bisa kita terapkan Bapak Ibu. Ini kemudian kita bisa sepakat atau tidak masalah. Tetapi paling tidak 3 cara ini adalah, atau 3 pola ini yang paling efektif dalam mengkaderisasi orang. Pertama adalah pola yang dilakukan oleh negara kepada tentara. Negara kemudian mendoktrin dengan bahasa apa? NKRI, harga mati. Di situ ideologi apa? Negara. Makanya para prajurit itu kemudian kalau kemudian dikirim kemana saja kemudian siap. Karena yang ditanamkan adalah ideologi negara. Sehingga mereka selalu mengatakan Indonesia, NKRI, harga mati. Yang kedua Bapak Ibu, ini pola kaderisasi yang cukup efektif. Yang kedua adalah pola kaderisasi Bapak Ibu yang dilakukan oleh negara kepada ASN. Mohon maaf. Tetapi kemudian ini tidak sekuat yang pertama. Kita kemudian bisa
Sepakat atau tidak? Orang yang kemudian baru lulus sebagai ASN dan sebagainya, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Kalau kemudian disuruh pergi ke IKN hari ini, ada yang mau? Atau ASN lama Bapak Ibu akan mikir-mikir. Tidak sekuat doktrin NKRI harga mati tadi. Kenapa? Karena di situ ada ideologi uang. Ini sepakat atau tidak? Tetapi polanya itu. Nah, tidak sekuat kaderisasi antara yang pertama tadi, pola tadi. Nah, pola yang ketiga Bapak Ibu, yang ini yang kemudian dilakukan oleh para ulama kita dahulu, pola kaderisasi antara kiai dan santri. Nah, pola ini adalah yang paling kuat daripada yang pertama dan kedua. Dan ini tidak hilang karena waktu, tidak hilang karena tempat, dan tidak hilang karena ruang dan masa. Bapak Ibu, kalau kita lihat model pesantren di Jawa khususnya, sehebat apapun santri itu, sebesar apapun santri itu, ketika dia pulang ke pesantrennya, dia tetap menjadi apa? Santri. Itu yang dilakukan pola itu Bapak Ibu. Pola kaderisasi kiai dan santri. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi mengkader sahabat, sahabat mengkader tabi'in. Sehingga nanti muncul ulama-ulama setelahnya. Ini saya kasih sampelnya Bapak Ibu. Saya kasih sampel satu. Nabi itu mengkader sahabat. Kita ambil satu contoh saja, siapa? Sahabat Umar. Umar Bapak Ibu memiliki banyak ijtihad, baik itu dalam tema-tema politik, pada tema-tema fikih, pada tema-tema perperangan dan sebagainya. Yang paling kelihatan ijtihadnya Umar di zaman Abu Bakar itu apa Bapak Ibu? Ide mengumpulkan mushaf, ya, dan mengumpulkan mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ide Umar atau ijtihad Umar mengumpulkan sholat tarawih menjadi satu imam pada saat yang bersamaan. Sahabat-sahabat pada saat itu apa? Sholat masing-masing di pojok-pojok Masjid Nabawi disatukan oleh Sayyidina Umar. Nabi mengkader Sayyidina Umar. Umar punya murid namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab punya murid namanya Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri punya dua murid yang hebat namanya Imam Malik ibn Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i sebagai muridnya selama 16 tahun, ya, wafat pada 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad ibn Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Punya murid namanya Imam Al-Bukhari, punya murid namanya Imam Muslim, punya murid namanya Imam, ya, Abu Isa Al-Tirmidzi. Nah, ini satu sampel Bapak Ibu bagaimana pola kaderisasi, ya, antara kiai dan santri, ulama dengan santri itu kemudian menjadi begitu luar biasa. Dia tidak hilang karena waktu dan tidak hilang karena ruang. Nah, inilah yang kuat dalam mendoktrin dan mengkaderisasi orang. Satu dan dua tadi kuat, tetapi dia ideologinya nggak sekuat pola yang ketiga. Bapak Ibu, ya, kembali kepada bagaimana kemudian peran para ulama dulu, ya, kemudian, ya, menjadikan santri-santri itu kemudian menjadi orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini. Dan hari ini harus ditularkan itu Bapak Ibu kepada anak cucu kita. Saya yakin anak keturunan kita belum tentu hafal itu Bapak Ibu, belum tentu tahu sejarah sesungguhnya. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana peranan Islam. Jauh sebelum kemerdekaan Bapak Ibu, ketika bangsa Portugis datang Bapak Ibu ke Selat Malaka, yang pertama kali menghalau siapa Bapak Ibu? Kerajaan
Kerajaan apa? Kerajaan Malaka. Pertanyaannya, kerajaan Malaka pada saat itu kemudian beragama apa Bapak Ibu? Hah? Beragama Islam. Orang Portugis punya visi dan misi 3 Pak. Ya, tujuannya datang ke Indonesia itu 3. Salah satunya apa? Menyebarkan ideologi agama. Bapak Ibu, pertanyaannya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkinkah kemudian ya orang yang ideologinya sama akan menikam dengan ideologi yang sama? Tidak. Pasti dia akan menikam dan menjajah orang yang berideologi berbeda. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bangsa Portugis ini kan bahasanya apa? Nagamanya apa? Nasoro. Mungkinkah kemudian dia menjajah orang-orang Nasoro? Mungkin nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu beragama Islam, mungkin nggak menjajah bangsa Islam? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena tujuannya intisyar ad-dini fil alamin. Mereka kemudian menyebarkan agama. Nah, sehingga nggak mungkin rasanya kalau bukan ideologi yang berbeda yang akan melawan. Maka pada saat yang bersamaan muncul kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu yang kemudian melawan. Kita tahu kemudian di Batavia Bapak Ibu, ya, ketika penjajah datang, ya, kemudian dia halau, kemudian dia ada di Banten Bapak Ibu, kerajaan di Cirebon dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan kerajaan-kerajaan itu berideologi Islam. Oh, ternyata Islam itu bukan hanya saja bicaranya apa? Ibadah-ibadah mahdoh. Ini titik poinnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga harus kemudian ditularkan kepada anak cucu kita sebagai menjadi petarung-petarung dalam kehidupan ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pengen lebarkan sedikit. Hari ini anak-anak kita, anak-anak cucu kita hari ini usia rentan dari 16 sampai usia 25-26 disebut dengan Gen Z, Bapak Ibu. Lebih dari itu sampai 40 ke bawah disebut dengan milenial. Saya lihat Bapak Ibu di sini kelihatannya milenial semua nih, kaum milenial gitu ya. Selebihnya ke atas, ya walau alam kita nggak sebut dengan kolonial, tapi ya kita mungkin sudah berbeda generasi dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kita tidak doktrin anak-anak kita dengan ya bagaimana berjuang ya dalam hidup ini, maka anak kita akan menjadi kaum rebahan. Bapak Ibu, coba cek hari ini perusahaan mana yang kemudian banyak mempekerjakan anak Gen Z? Tidak. Kenapa? Penyakitnya adalah tidak mau di pressure. Sedikit ditekan oleh bosnya, pindah. Kenapa? Karena kaum rebahan itu 24 jam bersama HP. Lihat Bapak Ibu, anak kita hari ini usia-usia SMP, jangan 16, SMP, SD mungkin hari ini Bapak Ibu, ya, mereka sudah ada di dunia maya sampai usia 26 tahun. Gen Z. Dan banyak hari ini ya yang kemudian anak-anak kita ini banyak menjadi pengangguran. Kenapa? Tidak suka ditekan, tidak terbiasa dengan tekanan dalam bekerja dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak kemudian diceritakan, tidak kemudian dikasih pengetahuan tentang pejuang-pejuang di zaman dahulu. Maka ulama mengatakan at-tarikhu yukariru nafsahu. Bapak Ibu ingat, sejarah itu akan terus terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya Bapak Ibu. Saya kebetulan pernah belajar bahasa Jepang 2 tahun Bapak Ibu. Di antara pelajaran kita itu adalah dulu kita sering ya diceritakan oleh guru-guru kita bahwa orang Jepang itu Bapak Ibu itu ada setiap hari itu ada pelajaran sejarahnya. Saya tanya kenapa? Supaya kemudian anak-anak mereka itu kemudian seperti petarung. Ya. Coba kita buktikan hari ini Bapak Ibu, cucu anak-anak kita hari ini. Coba sebutkan siapa ya pendiri bangsa ini. Dari kalangan Islam misalnya, dari kalangan ulama misalnya, dari kalangan bangsawan misalnya, dari kalangan nasionalis misalnya dan sebagainya. Tapi kalau ditanya kemudian siapa nama-nama artis yang paling besar followersnya,
Pasti paham, Pak. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita kemudian sudah hilang ya dari belajar sejarah. Padahal Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat dalam Quran itu sejarah itu 30% dari isi Al-Quran. Dan sejarah dalam Al-Quran itu kemudian bercerita tentang 3 masa. Masa lalu, di masa Nabi, dan masa yang akan datang. Nah, kekuatan sejarah inilah yang kemudian akan melahirkan orang-orang hebat setelahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peranan umat Islam pada awal-awal kemerdekaan begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan begini. Umat Islam ini memiliki ya memiliki saldo besar atau memiliki tabungan besar ya atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kita yang bermayoritas Islam, ya, dari jumlah penduduk yang 275 juta ini, Bapak Ibu, ya, yang agamanya Muslim, tetapi ekonominya kemudian jauh di atas rata-rata. Bahkan yang menguasai ya sumber kekayaan alam ini kemudian hanya segelintir orang dan sekian persen saja dari komunitas penduduk Indonesia. Artinya Bapak Ibu, ya, kita sesungguhnya belum merdeka juga. Kalau kita lihat dari sisi itu, betapa banyak kemudian orang-orang tetangga-tetangga kita kemudian tidak bisa makan. Betapa banyak kemudian tetangga kita anak-anaknya tidak bisa sekolah seperti anak-anak kita. Betapa banyak kemudian tetangga kita yang kemudian mungkin yang sudah di PHK tidak punya pekerjaan hari ini. Betapa banyak kemudian kita punya sumber daya alam yang mohon maaf kita lihat dari ujung timur sampai ujung barat Bapak Ibu, kita memiliki alam begitu luar biasa tapi dikuasai oleh orang lain. Contoh, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh ke Freeport Bapak Ibu. Di tempat saya di NTB itu ada salah satu tambang terbesar. Apa itu? Newmont Bapak Ibu. Saya melihat dengan kacamata saya sendiri Bapak Ibu, orang-orang sekitarnya bukannya menjadi sejahtera, tetapi mereka adalah orang yang susah mencari pekerjaan. Puluhan tahun dikeruk Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke Kalimantan Bapak Ibu, ya, mohon maaf, ya, lihat ketika kita naik pesawat, ya, khususnya di Kalimantan Timur, kita lihat lubang-lubang di antara kubangan-kubangan apa? Kubangan-kubangan air di antara apa itu? Gunung-gunung Bapak Ibu, hutan-hutan. Itu ternyata bukan kubangan tetapi apa? Tambang-tambang Bapak Ibu. Pertanyaannya siapa yang punya? Orang Duta Indah? Orang Chandra Baru? Orang Pondok Gede? Kagak Bu. Ya, saya kebetulan baru pulang 2 minggu di situ Pak. Cerita, oh ternyata dikeruknya di sini, dibawanya ke Jakarta Pak. Duitnya, cari duitnya di Kalimantan, dibawanya ke Jakarta. Dan itu rusak Pak, alamnya rusak dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara hakikatul hurriyah, hakikat kemerdekaan kita juga belum tentu merdeka-merdeka juga gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sumbangsih, ya. Nenek moyang kita memiliki sumbangsih begitu luar biasa terhadap kemerdekaan bangsa. Maka, apa yang harus kita lakukan setelah kemudian kita merdeka? Satu, Bapak Ibu, kita harus selalu bersyukur pada Allah di saat yang bersamaan. Bangsa kita yang begitu luar biasa ini, ya, memiliki keistimewaan begitu luar biasa. Maka orang Arab mengatakan kalau datang ke Indonesia ini apa katanya? Al Indonesia qat'un min qat'il jannah. Mereka mengatakan begini Bapak Ibu. Saya sering bawa orang-orang Timur Tengah itu. Mereka mengatakan ketika datang ke Indonesia, Masya Allah Indonesia itu seperti kepingan surga. Kita nggak akan temukan di Arab Saudi seperti di puncak Bapak Ibu. Nggak akan temukan. Kita nggak akan temukan di Arab Saudi ada seperti di Bali Pak. Kita nggak akan menemukan misalnya negara-negara
Arab kemudian seperti di Lombok dan sebagainya. Ada di Indonesia, maka mengatakan al Indonesia ardul jannah, surganya dunia. Maka kita harus bersyukur terhadap kemerdekaan yang Allah kasih kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Bapak Ibu, ya, hakikat kemerdekaan itu adalah ketika seorang itu sudah hilang dari penghambaan kepada makhluk. Karena hakikat kemerdekaan itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Quran menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, kamu merdekakan dirimu kepada makhluk dan sembah Allah, jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu masih mensekutukan Allah, berarti dia bukan merdeka. Yang ketiga, Bapak Ibu, Islam itu datang. Ya, Islam itu datang memberikan hurriyah, memberikan kemerdekaan. Bapak Ibu, kita tahu dulu sebelum Islam datang ada perbudakan. Setelah Islam datang kemudian ya ratusan tahun kemudian perbudakan kemudian dihapus. Ini menunjukkan Islam itu dan sebagaimana kemudian di undang-undang dasar kita sejalan dengan ajaran Islam. Apa bunyinya Bapak Ibu? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan apa? Nah, jadi lupa itu kan. Nah, ini menunjukkan itu ternyata nilai-nilai Islami, Bapak Ibu. Islam ya itu tidak menghendaki adanya perbudakan. Ya, maka tidak boleh ada di dunia ini bangsa yang terjajah, bangsa yang tertindas. Makanya setiap ada bangsa yang terjajah, komunitas yang terjajah, maka bangsa Indonesia yang harus pertama kali kemudian apa? Menyuarakan itu. Sebagaimana hal itu terjadi hari ini di Palestina. Makanya kalau hari ini kita bicaranya, Ustadz ngapain bicara Palestina? Orang kita masih banyak yang kemudian amburadur. Jangan lupa undang-undang dasar negara kita mengatakan, ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan itu amanat undang-undang dan itu intisari daripada ajaran agama. Perbudakan itu kemudian dihapuskan di dunia ini karena datangnya Islam. Keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita tentang sejarah. Karena sejarah dunia ini akan terulang begitu terus. Ya, makanya para ulama menyebutkan at-tarikhu yukarriru nafsahu. Ya, sejarah itu akan terulang. Hanya saja kemudian aktornya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ceritanya begitu-gitu saja. Di zaman dahulu ada raja, di zaman dahulu ada rakyat, di zaman dahulu ada orang kaya, di zaman dahulu ada orang miskin. Di zaman dulu ada penguasa zalim, ada penguasa adil. Di zaman dahulu ada rakyat jelata, juga ada bangsawan. Hari ini juga sama, hanya aktornya kemudian berbeda. Ya. Dan belajar sejarah itu Bapak Ibu jangan lupa ya bahwa belajar sejarah itu adalah cara satu sukses hidup karena kita belajar di pola-pola sejarah tentang kesuksesan hidup ini. Terakhir Bapak Ibu yang kelima, ya. Bahwa ya bangsa kita ini ya memiliki ya orang-orang hebat di masa lalu yang itu harus kemudian disyukuri. Ulama-ulama kita kemudian berjuang ya, orang-orang tokoh-tokoh negara kemudian berjuang. Hari ini kemudian harus kemudian kita syukuri itu. Kalau kemudian ya seandainya Bapak Ibu ya mereka tidak berjuang, apakah kemudian mungkinkah kemudian kita akan menjadi negara yang merdeka hari ini? Yuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari kemerdekaan ya, mari kita ya menyuarakan kemerdekaan pada diri kita khususnya ya, dan umumnya kepada bangsa kita ini. Kita sayangi diri kita, kita sayangi keluarga kita sayangi lingkungan kita sayangi negara kita NKRI ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian ya yang merdeka ya, merdeka yang hakiki itu apa Bapak Ibu? Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbudakan di dunia ini
dan setiap ada penindasan kepada manusia satu kepada manusia lainnya, maka orang yang pertama kali harus membela siapa? Kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza raaitul munkara falli ghairi biyadihi. Apabila seorang di antara kalian melihat satu kemungkaran yang terjadi, ada penindasan terjadi, maka kitalah yang pertama kali bereaksi. Falli ghairi biyadihi, maka dia rubah dengan kekuatan dia, kekuasaan dia. Fa illam tastati fa bilisanihi. Kalau enggak bisa dengan lisan, berceramah, ngasih tahu, nasihatin orang, enggak bisa juga fa biqalbihi, dengan hati, wadalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, conclusionnya adalah saya ingin kasih note catatan akhir bahwa jangan lupakan bangsa Palestina. Karena kita ini memiliki hutang budi yang begitu luar biasa. Ya, yang bangsa Palestina ini ya adalah satu kesatuan dengan kita dari sisi agama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim. Satu muslim dan muslim yang lainnya adalah ya saudara. Ya, dan di situ jangan lupa di situ ada Baitul Maqdis yang salah satu bangunan pertama yang Allah turunkan di muka bumi. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali muncul di muka bumi ini?" Yaitu Ka'bah. Tsumma ay, kemudian apa? Baitul Maqdis. Ditanya oleh Nabi, "Kam bainahuma?" Berapa jarak di antara keduanya? Arba'ina sana. Di situ ada Baitul Maqdis dan itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu. Dan kita tidak mau ya itu terjadi di bangsa kita ini. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi di antara kita, anak-anak kita, cucu kita, ya istri-istri kita, Bapak Ibu, ya dibunuh, ya dibom, ya rumah-rumah mereka sudah tidak ada hari ini. Sudah hampir 8 bulan hari ini Bapak Ibu mereka berperang. Tetapi lihat karakter orang-orang Palestina begitu luar biasa, mereka tidak pernah minta-minta. Para mujahid kemudian tetap tegar melawan Zionis Israel. Sampai hari ini, detik ini, Israel belum bisa menguasai Gaza yang kecil, yang mungkin besarnya hanya sekitar ya Jakarta Timur sampai Jakarta Selatan saja Bapak Ibu, belum bisa dikuasai. Udah 8 bulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata kuncinya satu. Saya pernah membawa seorang ulama, ada 7 ulama dari Timur Tengah datang. Kemudian waktu itu kita dampingi, ya salah satu jawabannya adalah karena ada Quran di antara mereka. Para pejuang-pejuang itu Bapak Ibu, Hamas itu mereka ahlul Quran semua. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi pejuang-pejuang Islam, maka kuatkan Qurannya, kuatkan ibadahnya, kuatkan sholatnya, pasti anak keturunan kita akan menjadi para pejuang-pejuang. Mudah-mudahan ya cerita singkat ini memberikan pelajaran bagi kita, dan kita termasuk orang-orang sebagai bangsa pejuang. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relevan sekali. Mantap. Mantap. Gitu. Biasa.